If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. When some stop breathing fire, you can't save me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatullah Khairur Rahman dari Fakultas Fisioterapi Kampus Esa Unggul Kebonjeruk. Saya di sini akan menjelaskan apa itu definisi elektrikal. Jadi, elektrikal itu adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang memasukkan energi listrik ke dalam tubuh. Itu adalah penjelasan dari definisi elektrikal. Nah, apa sih jenis-jenis elektro dan sumber fisis elektrikal itu? Pasti banyak kan jenis-jenisnya. Yang pertama ada direct current atau DC, yang disingkat itu DC. Yang kedua ada alternating current atau yang disebut AC. Yang ketiga ada pulsed current atau yang disebut PC. Dan yang keempat ada efek jaringan terhadap elektrikal. Yang kelima elektroda elektrikal. Yang pertama, marilah kita menjelaskan apa itu direct current atau DC. Definisi DC. DC merupakan aliran elektro satu arah yang tidak terputus. Pola dasar yang terbentuk adalah elektron bergerak dari katoda kutub negatif ke anoda kutub positif. Dalam pelaksanaan intervensi menggunakan arus galvanik. Nah, senter merupakan contoh arus DC. Baterai memiliki kutub positif yang tidak memiliki elektro dan kutub negatif yang memiliki kelebihan elektro. Elektronegatif, baterai mengalir melalui kabel menuju ke bohlam. Setelah melewati bohlam, kembali ke kutub baterai. Nah, kalau menurut saya DC itu di dalam indikasinya ada keluhan nyeri. Yang kedua itu ada kondisi pasca trauma atau operasi urat saraf. Yang ketiga ada keluhan nyeri pada otot. Yang ketiga pasca operasi tendon transverse. Yang keempat ada tennis elbow. Yang kelima ada pembengkakan lokal yang belum 10 hari. Itu indikasi dari galvanik. Prosedurnya ada apa? Nah, prosedurnya itu ada mesin galvanik disiapkan dengan dibasahi air hingga lembab. Posisikan klien dengan baik dan rileks. Lalu tes sensasi tajam tumpul pada kulit. Pasang elektroda atau pad plus pada origo pada elektroda negatif. Pada insersio. Nah, setelah penggunaan galvanik ini pasti ada efeknya. Apa aja efek sampingnya? Ialah yang pertama vasodilatasi pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua ada kontraksi otot. Nah, yang ketiga ada melancarkan sirkulasi darah. Itu efek dari galvanik atau yang disebut DC. Selanjutnya masuk penjelasan yang kedua ialah alternating currents atau AC. B. Definisi AC ini, arus ini merupakan arus bolak-balik
di mana terjadi perubahan arus dari arus positif ke arus negatif. Tidak seperti DC. Arus AC tidak memiliki katu positif atau negatif. Pola dasar AC adalah bergelombang sine. Contoh yang sering digunakan adalah interferential current. Amplitude atau peak value diukur dari jarak gelombang paling atas dan paling bawah dari gelombang. Arus bolak-balik dalam 1 detik dinyatakan dalam satuan Hertz. Jadi jika 1 Hertz atau detik, maka hanya 1 kali arus bolak-balik dalam 1 detik. Jika ada 100 Hertz, maka arus yang bolak-balik sebanyak 100 kali dalam 1 detik. Kalau ada 1 MHz, maka ada 1 juta arus bolak-balik dalam 1 detik. Nah, kan di dalam DC itu ada yang namanya galvanic, sedangkan di dalam AC itu ada yang namanya interference current. Nah, indikasinya apa dari dari interference current tersebut? Yang pertama, lemahnya otot. Yang kedua, nyeri otot atau tendon atau saraf. Yang ketiga, pasca trauma. Yang keempat, antropi. Nah, kontraindikasinya dari interference current ini apa? Yang pertama ialah demam, yang kedua ialah tumor, yang ketiga ialah kehamilan. Dosis yang digunakan umumnya itu 10 menit. Frekuensi 2000 Hz atau stimulasi otot. Frekuensi 4000 Hz atau mengurangi nyeri. Itu dosisnya. Kalau efek sampingnya ialah mengurangi nyeri, menormalisasi keseimbangan neurogeneratif, relaksasi, dan peningkatan sirkulasi. Itu ada di interference current atau di AC tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pulsed current atau PC. Merupakan arus searah yang bisa bersifat monofasik atau bifasik yang sifat arusnya terputus-putus. Satuan PC dalam microsense adalah 1/1 juta user atau million second atau 1/1000 million second. Nah, pulsed current ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada monofasik current. Itu yang pertama namanya monofasik current. Apa monofasik current itu? Monofasik current itu ialah arus yang hanya memiliki satu fase dan searah walaupun berbeda bentuk yang lihat, tapi hanya memiliki satu fase. Monofasik memiliki arus masing-masing pada elektrodanya, di mana terdapat elektroda yang memiliki arus negatif katode, elektrode yang satu lagi memiliki arus positif anode. High voltage pulsed stimulation atau HVPC masuk ke dalam kategori monofasik. Nah, di dalam high voltage pulsed simulation atau HVPC itu ada kontraindikasinya. Apa kontraindikasinya? Yang pertama ada sinus korotis, yang kedua ada kehamilan, dan yang ketiga ialah tumor. Lalu dosis yang digunakannya dalam high voltage pulsed simulation ini, waktu treatmentnya 40 menit dan pulse rate-nya 100 pulse per detik. Efek samping dari HVPC ini mengurangi nyeri, peningkatan sirkulasi, dan relaksasi. Nah, yang ini bagian kedua dari pulsed current atau PC. Bagian keduanya ialah bifasic current. Apa bifasic current? Bifasic memiliki 2 fases. Phase bisa dalam bentuk simetris dan asimetris. Phase asimetris bisa dalam bentuknya sama atau bentuknya setengah. Pada bifasic simetris biasanya digunakan pada neuromuscular simulation atau NMIS. Sedangkan yang bifasic asimetrik pada transcussion electric nerve simulation tense. Nah, neuromusculature simulation ini yang atau disebut NMIS itu mempunyai indikasi.
Apa indikasinya? Atropi. Efeknya apa? Mengurangi nyeri, stimulasi vision healing, dan minimkan atrofi otot. Dosisnya kayak TENS, sama dia dosisnya sama seperti TENS. Elektrikal memasukkan energi listrik ke dalam tubuh. Adapun jaringan yang akan berespon adalah saraf sensori, saraf motorik, dan saraf nyeri. Saraf itu akan terjadi proses depolarisasi dan repolarisasi. Apa sih depolarisasi itu? Depolarisasi itu adalah terjadi perubahan muatan energi pada saraf akibat adanya energi dari luar. Perubahan energi pada saraf akan membuat aktivitas saraf meningkat dan menimbulkan efek pada sensoris atau motorik. Normal kelistrikan pada sistem saraf minus 70 MV. Jika ada energi dari luar akan terjadi perubahan menuju plus 30 MV. Sedangkan repolarisasi adalah keadaan di mana membran sel saraf kembali pada kondisi istirahat atau kembali kepada keadaan awal, yaitu min 70 MV. Nah, sekarang efek jaringan elektrikal. Beberapa jaringan tubuh manusia ada yang berespon terhadap kelistrikan. Ada juga jaringan yang tidak berespon terhadap kelistrikan. Adapun jaringan yang bisa berespon terhadap kelistrikan adalah saraf, serabut otot, dan membran sel yang berpengaruh terhadap arus listrik. Sedangkan jaringan yang tidak dapat berespon atau tidak dialiri kelistrikan adalah tulang, kartigel, tendon, jaringan lemak, dan ligamen. Ada jaringan yang bersifat sebagai isolator seperti tulang, tendon, fascia, dan lemak karena sedikit mengandung air 20-30%. Membran sel termasuk jaringan yang memiliki resistenssi tinggi terhadap arus listrik otot. Saraf dan darah memiliki kandungan air tinggi 70-75% dan merupakan jaringan konduktor yang baik dalam arus listrik. Organ interna dan jantung merupakan sistem organ yang memiliki resistenssi rendah terhadap arus listrik. Apa sih ini efek terapeutik yang akan dihasilkan jika diberikan elektrikal? Sebagai berikut. Yang pertama ialah mengontrol nyeri akut dan kronis. Yang kedua ialah mengurangi bengkak. Yang ketiga ialah mengurangi sendi kontraktur. Yang kelima menghambat muskel spam. Yang keenam minimalkan atrofi otot. Yang ketujuh menstimulasi tissue healing. Yang kedelapan menstimulasi muscle reduction. Yang kesembilan menstimulasi fracture healing. Yang kelima menstimulasi kekuatan otot. Itulah efek samping dari terapeutik jika dihasilkan. Nah, sekarang kita masuk ke elektroda elektrikal. Elektroda elektrikal itu terbuat dari metal atau karet silikon. Elektrod ini perantara elektrik dari mesin masuk ke dalam jaringan tubuh. Saat elektrod menempel di kulit, arus listrik akan masuk ke dalam tubuh dan membuat ion bergerak. Ion positif, sodium dan potasium akan bergerak menuju ion negatif klorid. Jenis elektrod ada yang terbuat dari rubber, gel, PET disposable sekali pakai, pen point, semua bisa digunakan dan tergantung dari kondisi. Pen point ini digunakan untuk trigger point pada wajah atau otot yang spesifik. Elektrod memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu ialah katoda, yang kedua itu dan anoda. Ukurannya juga bisa berbeda-beda tergantung area yang digunakan. Ada ukurannya yang 10 in dan 5 in. Sekarang penggunaan elektrod. Penempatan elektrode akan sangat mempengaruhi proses healing dan efek dari jaringan. Penempatan elektrod terdapat dua jenis, monopolar dan bipolar. Yang pertama monopolar. Monopolar, peletakan satu elektrode besar dan elektrode kecil. Elektrod yang akan lebih aktif dan terasa dibandingkan elektrod yang besar. Yang kedua bipolar. Bipolar, peletakan elektrod dengan ukuran yang sama sehingga arus yang keluar juga sama besarnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan.
dalam pemaparan materi tugas elektrofisika dan sumber fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.